Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku sekalian yang dan peserta Gumo se-Nusantara. Pada pagi hari ini kita akan menerima paparan materi tentang sosial oleh Ibu Haja Endah Ekowati SPD, salah satu BNPB. Beliau bernama Haja Endah Ekowati SPD, tempat tugas kemudian tentang Desember 19 beragama. Cara yang diampu adalah masa kerja menjadi tenaga pendidik atau guru 36 tahun. Nah, sementara pendidikan beliau adalah D2 IKIP Negeri Surabaya tahun 85 jurusan IKIP Negeri Surabaya tahun 1991 jurusan Fisika. Kemudian S1 STIKIP Hansawardi Selong Mataram di NTB tahun 2009 jurusan. Nah, kemudian berkeluarga, kemudian dicapai. Yang pertama adalah juara 3 lomba PTK Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2006, finalis penulisan PTK PMPTK Jakarta tahun 2007, juara 3 lomba guru berprestasi SD tingkat Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2008, juara 1 lomba guru kreatif dan inovatif SMP tingkat Provinsi NTB tahun 2008, pembina Olimpiade Matematika SD tingkat nasional di Makassar tahun 2008, pembina lomba Paset Matematika SD SMP, kemudian pembina Olimpiade Matematika SMP 2007 sampai pengkala seminar pendidikan matematika tingkat Jakarta tahun 2008, dan yang terakhir pemakala seminar pendidikan matematika. Ya, kemudian berlanjut lagi banyak sebenarnya finalis-finalis prestasi yang didapat. Akhir adalah finalis lomba PTK Guru PAUD dan TK SDMI SMP MTS SMA SMK in proses. Ini sementara dalam proses. Nah, kemudian pengalaman mengajar beliau adalah pertama SMP Negeri Babadan Ponorogo tahun 85 sampai 89 Jika. Yang ke-21 tahun 83 sampai 96. SMP YP YKK Timika Papua PT Freeport tahun 96 sampai 99 bidang matematika. SMP Buin Batu Sumbawa Barat NTB PT Nyok Nusa Tenggara tahun 99 sampai Juli 2017 bidang matematika. SMP Negeri 1 Sikongka Agustus 2017 sampai dengan sekarang di bidang matematika. Dan yang terakhir SMA Negeri 1 Sikongkang Agustus 2017 sampai sekarang bidang matematika. Ya, itulah sepintas kurikulum vitae Ibu pemateri pada pagi hari ini. Untuk memanfaatkan waktu, sebelum saya serahkan, saya menyampaikan bahwa yang memimpin menjadi moderator pada pagi hari ini adalah saya sendiri, Ilham, berasal dari Min 2 Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu yang ada, silahkan Bu Haja Endah. Bismillah. Oke, terima kasih Pak Ilham. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang aritmatika sosial, terutama untuk siswa kelas 7.
dalam aritmatika sosial kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari istilah transaksi. Baik itu di pasar, baik itu di sekolah, baik itu di mall, baik itu di rumah, tetap ada istilah transaksi. Transaksi itu adalah kesepakatan yang terjadi antara dua orang, yaitu pembeli dan penjual, yang sering kita sebut dengan jual beli. Nah, dalam kesempatan ini, Bu Guru akan mengangkat 2 kompetensi dasar, yaitu 3.9 mengenal dan menganalisa berbagai situasi terkait dengan aritmatika sosial, yaitu tentang penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, prosentase, bruto, neto, dan tara. Kemudian kompetensi dasar yang berikutnya adalah 4.9, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial, yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, prosentase, bruto, dan neto. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai dari jual beli dulu. Nah, untuk belajar jual beli kita akan melihat kasus per kasus ya. Pertama adalah kasusnya Pak Subur, tukang bubur. Jadi Pak Subur ini jualan bubur. Pada saat jualan dia mengeluarkan modal yang kita anggap sebagai pembeliannya dia belanja, yaitu 1 juta. Kemudian dari hasil penjualan dia peroleh 1.100.000. Hal ini berarti selisihnya adalah dari penjualan dan pembelian 100.000. Sehingga Pak Subur dikatakan untung. Nah, untungnya berapa? Untungnya dapat kita hitung dari selisih penjualan dan pembelian tadi 100.000 per 1 juta kita kalikan 100, sehingga Pak Subur mendapat untung 10%. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua yaitu Pak Samsul jualan bakso. Modalnya 800.000. Ternyata setelah selesai penjualan terkumpul uang 720.000. Berarti di sini selisihnya 80.000. Tapi min. Karena min, maka dia dikatakan rugi. Jadi Pak Samsul ini rugi. Nah, ruginya berapa persen? Ruginya cara mencarinya adalah 80.000 per 800.000 dikali 100. Sehingga ruginya 10%. Kasus yang ketiga yaitu Pak Abdul yang jualan sate. Dia modalnya 700. Setelah jualan selesai, uangnya dihitung juga 700. Nah, di sini berarti tidak ada selisih. Kalau terjadi hal seperti ini, maka dikatakan impas. Dia tidak untung dan tidak rugi, atau istilahnya balik modal. Nah, dari 3 kasus itu dapat kita simpulkan bahwa penjual dikatakan untung jika terjadi harga belinya itu lebih kecil daripada harga jualnya. Sedangkan dia dikatakan rugi jika harga beli lebih besar dari harga jual. Prosentase untung dapat kita cari yaitu dengan cara harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikalikan 100, itu untuk mencari prosentase untung. Sedangkan untuk mencari prosentase rugi, harga beli dikurangi harga jual, tetap pembandingnya adalah harga beli dikalikan 100. Nah, itulah rumus yang kita gunakan untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Nah, pada saat jual beli biasanya penjual itu melakukan istilah diskon atau potongan. Nah, potongan ini akan diberikan biasanya pada saat mendekati Lebaran atau Natal atau yang lain-lain. Nah, kita lihat dulu kasus yang pertama. Pada kasus pertama di toko A, harga celana jeans adalah 300.000. Sedangkan diskon yang tertulis di dalam situ adalah 20%. Artinya apa? Artinya dia mendapat diskon 60.000. Dari mana dapat 60.000 itu? Yaitu dari 20 per 100 dikali 300.000. Sehingga diskonnya menjadi 60.000.
Karena harga aslinya 300.000, kalau dikurangi dengan 60.000, maka yang dibayar itu hanya 240.000. Nah, berarti prosentase yang harus dibayar oleh orang yang beli di celana jin itu hanya 80%. Jadi kalau harga aslinya kita anggap 100%, maka 100% dikurangi 20% menjadi 80%. Kemudian baju games, misalnya baju gamesnya harganya 200.000, diskonnya 15%, maka diskon dalam rupiahnya adalah 15/100 dikali 200 sama dengan 30.000, sehingga kita hanya membayar 170.000. Kalau kita buat dalam persentase, maka kita hanya bayar 85%. Dari mana 85%? Yaitu dari 100% dikurangi 15%. Kemudian berikutnya kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga, harga sebuah kaos 100.000. Kemudian dapat diskon 10%. Maka diskonnya dalam rupiah adalah 10.000. Sehingga 100 kurangi 10.000 sama dengan 90.000. Prosentase yang harus dibayar berarti hanya 90%. Dari mana 90%? Yaitu dari harga aslinya 100% dikurangi 10% sehingga menjadi 90%. Berikutnya masalah perbankan, yaitu masalah tabungan. Kita lihat kasus pertama. Pada kasus pertama, Pak Budi menabung 1 juta. Kemudian bank memberi bunga per tahunnya adalah 15%. Kemudian Pak Budi itu menabung selama 6 bulan. Maka bunganya yang kita peroleh adalah 6/12 dikali 15/100 dikali 1 juta. Berarti bunganya hanya 75.000 selama 6 bulan. Sehingga kalau mau diambil, maka Pak Budi akan menerima 1.075.000. Itu Pak Budi. Berikutnya kasus yang kedua yaitu Bimbi. Bimbi menabung 800.000. Kemudian bunga yang diberikan oleh bank 12%. Waktunya 10 bulan. Maka bunganya dapat kita hitung 10/12. Kenapa per 12? Karena dalam 1 tahun itu ada 12. Sehingga bunganya 80.000. Sehingga kalau nanti dia mau ambil setelah 10 bulan, dia hanya dapat 880.000. Itu bunga yang kasus yang kedua. Kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga yaitu Bubu. Bubu menabung selama 6 bulan dengan tabungan awal 800.000. Bunga per tahunnya 20%. Sehingga bunganya adalah 80.000. Dari mana 80.000 itu? Yaitu dari 6/12 dikali 20/100 dikali 800.000 sehingga diperoleh 80. Nah, berarti tabungan akhirnya adalah 880.000. Itulah tiga kasus tadi. Maka dikatakan kalau kita ingin mencari tabungan akhir, maka tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah bunga per 100 dikali waktu per 12 dikali tabungan awal. Itu kalau kita mau menghitung tabungan akhir. Kemudian kalau kita mau menghitung bunga, maka bunga per 100 dikali waktu per 12 dikali tabungan awal. Rumus ini diturunkan dari rumus pertama. Rumus pertama tabungan akhir tadi. Kemudian kalau kita mau menghitung lama menabung, maka kita bisa kurangkan dulu tabungan akhir dikurangi tabungan awal berapa. Setelah itu kita kalikan 100, kita kalikan 12 per bunganya. Itu kalau mencari lama menabung. Kemudian bagaimana kalau mencari tabungan awal? Dari rumus yang di atas, setelah kita pindah-pindah ruas, maka diperoleh bahwa tabungan akhir dikali 1.200 per 1.200 ditambah 12 kali bunga
ditambah 100 kali waktu. Maka diperolehlah tabungan awal. Berikutnya kita menginjak pada pinjaman. Pinjaman ini biasanya terjadi pada tabungan di bank dan koperasi. Jadi di bank itu juga meminjamkan uang. Di koperasi itu biasanya juga meminjamkan uang. Kita lihat kasus pertama. Pinjaman pertamanya Pak Budi adalah 1 juta. Kemudian bunga yang diberikan oleh koperasi ataupun bank 15% dalam waktu 6 bulan. Maka pinjaman akhirnya menjadi 1.075.000. Nah, biasanya kalau kita meminjam, kita harus menyicil atau mengembalikan. Nah, untuk mengembalikan itu namanya angsuran atau cicilan. Cara menghitung angsuran atau cicilan adalah pinjaman akhir dibagi dengan waktunya. Sehingga Pak Budi harus membayar 179.166. Biasanya dibulatkan 200 begitu. Itu kasus Pak Budi. Berikutnya kasus Pak Bimbi. Bimbi meminjam 800.000. Bunganya yang diberikan oleh koperasi 12% dalam waktu 10 bulan. Maka pinjaman akhirnya adalah 880.000. Angsurannya karena 10 bulan berarti dibagi 10 menjadi 88.000. Angsurannya per bulan. Berikutnya kasus ketiga yaitu buku. Pinjaman awalnya 800.000. Koperasi memberi bunga 20%. Waktunya 6 bulan. Maka pinjaman akhirnya adalah 880.000. Karena menyicilnya 6 bulan, maka 880.000 itu kita bagi 6 menjadi 146.167. Atau kalau dibulatkan 146 per 200. 146.200 rupiah. Nah, begitu anak-anak. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jadi dari kesimpulan kasus-kasus tadi, kalau kita mau menghitung angsuran, kita gunakan rumus pinjaman akhir dibagi dengan waktu. Kalau kita mau menghitung pinjaman akhir, sama dengan menghitung tabungan akhir, yaitu pinjaman awal ditambah bunga per 100 dikali waktu per 12 dikali pinjaman awal. Kalau kita mau mencari bunga dari rumus yang di atas tadi, kita pindah-pindah ruasnya, maka menjadi bunga sama dengan bunga per 100 dikali waktu per 12 dikali dengan pinjaman awal. Adapun lama meminjam dapat kita hitung dengan rumus pinjaman akhir dikurangi pinjaman awal dulu. Setelah itu kita kalikan 100. Kemudian kita kalikan 12 per bunga. Sedangkan untuk mencari pinjaman awal, kita bisa mengalikan pinjaman akhir dengan 1.200 per 1.200 ditambah 12 kali bunga ditambah 100 dikali waktu. Nah, demikian anak-anak untuk mencari proses simpan pinjam atau pinjaman. Berikutnya yang sering ada dalam pelajaran aritmatika yang lain adalah bruto, neto, dan tara. Bruto itu adalah berat kotor. Artinya apa? Berat kotor itu adalah berat dari sebuah barang yang kita beli. Misalnya ada pembungkusnya. Maka bruto itu berat barang isi dan pembungkusnya itu namanya bruto. Jadi sering disebut dengan berat kotor. Nah, jadi berat kotor itu bungkus dan isi. Sedangkan neto itu adalah berat bersih. Berat bersih itu berarti hanya isinya saja, berat daripada isinya saja. Nah, selisih dari bruto dan neto bruto dikurangi neto itu disebut tara. Jadi tara itu adalah kalau kita anukan biasa aja, tara itu adalah pembungkusnya.
Nah, kita lihat pada kasus pertama. Pada kasus pertama, Amir beli gabah 15 kuintal. Nah, 15 kuintal ini kita sebut dengan bruto, yaitu 1.500. Kemudian taranya berat susut 5%. 5% di sini itu dikatakan sebagai tara. Nah, tara itu bisa dalam persen, bisa juga dalam kilogram. Kalau dalam persennya 5%, maka dalam kilogramnya ya 5/100 dikali dengan 1.500. Menjadi 75 kilogram. Sehingga netonya adalah 1.500 dikurang 75. Menjadi 1.425. Ngerti anak-anak? Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Berapa uang yang diterima oleh Amir kalau dia membelinya itu 1 kilonya 3.500. Kemudian setelah kering dia jual dengan 4.000. Maka keuntungan yang kita peroleh harga beli yang Amir gunakan adalah 1.425 dikali 3.500 itu terhitung menjadi 4.987.500. Nah, setelah dia jual dengan harga 4.000, maka harganya menjadi uang yang terkumpul menjadi 5.700.000. Nah, keuntungan Amir ya kita kurangkan saja harga jual dikurangi harga beli. Jadi keuntungan keseluruhannya adalah 712.500. Kemudian yang berikutnya, kasus yang kedua, susu kaleng Milo. Tertulis di situ di dalam kaleng itu netonya 2 kilo. Taranya 2%. Nah, 2 kilo di sini adalah netonya. Kemudian taranya 2%. Berapa berat kotor susu kaleng Milo tersebut? Berarti kita jumlahkan nanti kalengnya dengan susunya itu. Maka untuk mencari bruto itu sama dengan 100/100 dikurangi tara. Taranya kan 2, berarti jadi 100/98 dikali 2. Diperolehlah 2,04. Nah, jadi untuk mencarinya seperti itu. Berikutnya kasus yang ketiga, yaitu berat 1 karung itu tertulis 25 kg. Jika taranya 2%, berapa berat bersihnya? Nah, ini sangat gampang sekali. Berarti kalau taranya 2%, taranya dalam kilo adalah 2/100 dikali 25, yaitu 0,5. Sehingga bruto dikurangi tara menjadi 24,5. Jadi neto sama dengan bruto dikurangi tara/100 dikali bruto. Nah, itu tentang bruto dan neto. Ini biasanya terjadi kalau kita ingin menghitung berat bersihnya berapa, berat kotornya berapa, dan taranya berapa. Selanjutnya, untuk soal-soal ini biasanya kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti yang ada di dalam gambar itu pasar tradisional. Jadi ada mbah-mbah di situ jualan, juga banyak yang sering jualan macam-macam ya, tidak hanya barang kelontongan seperti itu. Kemudian di mall itu biasanya banyak yaitu dijual buah-buahan, makan makanan. Nah, semua pasar maupun itu menggunakan apa? Menggunakan konsep daripada aritmatika sosial. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Bapak Moderator, Pak Ilham. Silahkan Pak Ilham. Oke, kita sambil nunggu Pak Ilham belum ada, kita bisa. Ya Pak, sudah selesai Bapak. Silahkan. Iya. Ya. Oke, anak-anakku sekalian se-Nusantara,
atau se-Indonesia. Demikian tadi pemaparan materi tentang aritmatika yang dibawakan oleh Ibu Haja Endah. Mudah-mudahan anakku semua bisa paham dan memahami sesungguhnya aritmatika itu dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian saya juga tidak lupa menyapa Ibu Asri atau Pak Asri, selamat datang telah bergabung. Untuk kesempatan ini saya berikan kepada Bapak, Ibu atau anak-anakku sekalian untuk bisa berikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Dipersilakan. Silahkan Bapak, Ibu. Iya, mana Pak Ari? Iya. Oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan Pak, ini jadi nanti siswa-siswa bisa kita lihat beberapa soal yang ada di Google Form saya, yaitu latihan soal-soal aritmatika sosial. Ya, jadi untuk murid-muridnya Bu Guru itu nanti akan Bu Guru kirim lewat WA soal-soalnya. Sehingga kalian nanti bisa mencoba mengisi, kemudian kalian bisa mengirim langsung saja. Di situ ada submit atau kirim, maka kamu kirim, nilainya akan terlihat otomatis berapa begitu anak. Oke, berikutnya kita sapa lagi Bapak, silahkan. Iya, mana ini mohon maaf Ibu Asli atau Pak Asli? Ya. Terlalu hafal. Mudah-mudahan materi ini sangat gampang kita gunakan sehari-hari. Jadi tidak begitu susah. Nah, ini soal-soalnya bisa kita lihat. Ya, mungkin ada contoh soal mungkin Bu Haja bisa supaya tahu anak-anak masih ada kebingungan. Ya, jadi ini saya tentang penggunaan aritmatika itu. Iya, saya dulu Pak ya, saya sudah keluar. Sudah kelihatan belum Pak soal-soalnya di layar Pak? Belum ya? Halo? Iya. Kelihatan ya? Iya, masih kelihatan, masih yang slide pertamanya Bu Haji tadi. Terima kasih. Oh, yang terima kasih itu. Saya tutup dulu berarti Pak ya. Saya tutup PowerPoint-nya. Kemudian saya akan buka soal-soalnya. Ya, saya kelihatan ya Pak. Nah, ini. Jadi soal-soalnya ada di sini. Nah, ini. Jadi soal yang pertama, mohon maaf Bu Enda, belum kelihatan nih. Belum kelihatan ya? Berarti gimana caranya ya Pak ya? Nggak bisa nampilkan ini, berarti saya di layar saya sudah ada padahal Pak. Gimana ya caranya? Mungkin faktor jaringan kali ya. Ya, jadi contohnya gampang sekali. Misalnya seorang penjual itu, ini saya bacakan aja Pak. Harga pembelian 1,5 lusin buku 72.000. Nah, di sini berarti harga belinya itu 72.000 dibagi dengan 1,5 lusin. 1,5 lusin itu berapa anak-anak? 18 biji kan? Nah, berarti 72.000 itu kita bagi dengan 18. Ya, jadi kita bagi dengan 18. Setelah itu, kalau dijual 5.000 per buah, maka kita bisa menghitung prosentasenya. Nah, kita bisa hitung ya.
72.000 kita bagi 18 dulu. 72.000 kita bagi 18 dulu berapa. Setelah ketemu, baru kita kurangkan harga jualnya dengan itu. Jadi 72.000 itu kalau kita bagi dengan 18 itu 4.000. Sehingga di sini kalau kita jual ya 5.000 dikurangi 4.000 berarti untungnya 1.000. Nah, kalau mencari prosentasenya berarti 1.000 per 4.000. Berarti dia untung 25%. Itu contohnya. Contoh yang kedua yaitu harga jualnya 4.200.000. Kemudian ternyata pedagang itu rugi 16%. Maka harga pembelian sebelumnya itu lebih mahal daripada harga penjualannya karena dia ruginya 16%. Berarti bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya 116 per 100 kita kalikan dengan 4.200.000. Nah, kita kalikan jadi ketemunya adalah 5 juta. Jadi dia belinya 5 juta. Itu contoh-contohnya. Berikutnya Dinda menabung sebesar 2 juta rupiah. Kemudian di bank itu bunganya 18%. Maka jumlah tabungan Dinda selama 8 bulan itu kita bisa hitung 8 bulan per 12 kita kalikan 18 per 100 kita kalikan 2.000. Maka ketemunya menjadi 2.240.000. Itu contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang lain yaitu tentang bruto dan neto ya. Sebentar, di sini ada soal. Nah, misalnya brutonya 1 dus itu 48 kg. Taranya 2,5%. Maka netonya dapat kita hitung 2,5 per 1.000 kita kalikan dengan netonya, maka ketemu netonya adalah 42,8. Berikutnya harga sebuah kemeja setelah diskon 15% dengan harga 102.000. Maka harga kemeja aslinya itu adalah 125.000. Jadi dia dapat keuntungan 18.000. Demikian. Kemudian berikutnya harga sepasang sepatu sendal harganya itu. Nah, maka harga sepasang sepatu sendal itu bisa kita hitung di situ berapa, maka kita bisa ketemukan. Nah, itulah contoh-contoh daripada soal aritmatika sosial ini. Nah, begitu anak-anakku. Ya, demikian Pak Ilham. Contoh-contoh yang bisa kita dapatkan. Jadi di layar saya kelihatan. Iya, layar saya Bu belum kelihatan ya. Jaringannya. Iya. Anak-anakku sekalian se-Nusantara atau se-Indonesia, alhamdulillah di room juga ada bergabung si Nura ini. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Iya. Iya. Iya, jadi karena materi ini sebenarnya materi sehari-hari, jadi tidak begitu susah dipahami anak. Tinggal menghitungnya mungkin yang harus pakai ceker-ceker, coret-coretan. Iya. Ya, kalau memang kita ingin dalami sebenarnya tentang aritmatika dalam ilmu matematika, memang sungguh luar biasa kalau di eksak. Ada beberapa juga teman-teman yang mungkin yang bukan dari eksak, tapi itu
bisa lebih paham tentang matematika itu sendiri ya. Oleh karena itu adik-adik sekalian, siswa-siswa atau bapak ibu dipersilahkan, kebetulan kita adalah Ibu Haja Endah, disilahkan. Ya, kalau nggak Ya, ada. ini EN, Ibu EN atau Iya, ADEN, Bu EN itu. silahkan kalian mau ditanyakan. Namanya sama dengan nama saya. Iya, Iya. dia EN, kalau Ya, Ibu Haja Endah dia ya, EN saya orang. panggilan kecilnya EN, Pak. Iya. Oke, kalau misalnya nggak ada, gimana Pak, kita akhiri aja? Oke, kalau memang tidak ada Bu, silahkan, mungkin ada yang mau disimpulkan tentang materi aritmatika ini, dipersilahkan Bu Haji. Oh ya, nggih. Terima kasih Pak Ilham selaku moderator saya dari dari Min 2 Toli-Toli Sulawesi Tengah. Jadi aritmatika sosial itu adalah pembelajaran tentang kehidupan sehari-hari, di mana di dalamnya terdapat beberapa materi, yaitu jual beli, kemudian tabungan, kemudian simpan pinjam atau koperasi, ada pajak, ada diskon. Kemudian selain itu adalah bruto, neto, dan tara. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya anak-anakku sekalian senusantara, Bu Guru mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dengan materi yang lain. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Iya, itulah tadi. Ya, oke. Itu tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Haja Endah Ekowati SPD dengan materi yang cukup menarik, aritmatika sosial, yang hampir setiap hari kita temukan dalam lingkungan sehari-hari, baik itu di pasar, mau di toko dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya secara pribadi banyak berterima kasih kepada Ibu Haja Endah yang sudah dapat membantu pada pagi hari ini bertugas sebagai moderator. Dan kemudian ucapan juga terima kasih yang tak hentinya saya sampaikan pada Bapak Ibu atau adik-adik siswa senusantara yang sempat bergabung maupun nanti akan melihat contoh-contoh soal di link atau channel yang sudah disiapkan oleh Ibu Haja Endah. Harapannya adalah supaya link atau channel tersebut bisa dilihat dan bisa berlatih tentang bagaimana penggunaan ilmu aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku sekalian. Demikian yang saya dapat sampaikan, dan sekali lagi dan paling istimewa ucapan terima kasih kepada Bapak Sri Wahyono yang sudah memberikan kesempatan untuk bertugas pada pagi hari ini kembali, dan juga kepada Ibu Haja Endah yang telah banyak-banyak membantu saya secara pribadi. Dengan ucapan wallahi la wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.